Ini Kak tadi ya kan setelah sudah diakupuntur apa nih dirasakan tadi kan katanya kan Mas apa sakit-sakit agak pegel-pegel badannya setelah melakukan akupuntur sendiri nih Kak seperti apa nih yang dirasakan? Yang pasti kalau akupuntur ini bukan pertama kali saya akupuntur ya, Dokter Rudi saya udah sebelumnya belum pernah, dan malah justru gara-gara Dokter Rudi inilah saya jadi nagih gitu untuk akupuntur. Kalau misalnya badan agak ada yang pegelnya gitu, pasti harus saya minta ditusuk sama Dokter Rudi supaya itu balik lagi tuh yang kusut-kusut gitu. Jadi memang belakangan ini saya kan memang punya problem di lower back pain saya gitu kan. Makanya olahraga juga saya harus lebih hati-hati, tapi bagaimanapun juga kan kita tidur kan kita nggak tahu posisinya seperti apa, kita berdiri, kita duduk gitu kan. Nah jadi sejaga-jaganya saya pasti ada tuh yang kayak rasa nggak enak sedikit gitu. Nah itu biasanya saya pasti langsung balik lagi ke Dokter Rudi minta tolong ditusuk gitu. Nah jadi ya udah pasti badan saya udah ditusuk iya, terus masuk ke chamber juga, jadi lebih apa namanya lebih enak gitu loh, karena kan masuk ke chamber itu saya keringetan dan juga santai, jadi badan saya merasa lebih ringan aja gitu, kayak lebih nyaman. Dan biasanya ini kan juga bukan pertama kali saya masuk chamber gitu kan. Nah biasanya saya kok masuk chamber itu pasti malam tidur lebih enak. Oke. Gitu. Kak ini udah berapa kali Kak untuk treatmentnya sendiri? Berapa kali ya? Kalau untuk chamber kayaknya 3 kali. Ketiga kali Ya, ketiga kali. Tapi Dan- kalau akupuntur udah sering. Oke, dan enak banget gitu ya kayak badannya berasanya. Kalau untuk akupuntur yes, karena saya kan saya tuh tipe orang tuh yang kalau saya tahu badan saya kalau lagi fit, staminanya lagi tokcar banget seperti apa tahu gitu. Jadi begitu badan saya udah ngerasa kayaknya agak ada yang aneh nih, itu biasanya saya langsung buru-buru hubungin mereka gitu kan untuk bantuin saya gitu. Nah jadi ya jadi lebih enak sih sekarang setelah di akupuntur terus di sini mau jadi lebih relax, tambah lagi dengan chamber lebih relax lagi. Kak, dan di sini juga kan detail gitu ya kan, maksudnya sebelum akupuntur sendiri kan tadi kan diperiksa kayak gitu loh ya kan, jadi bisa mengantisipasi ke depannya untuk tubuh kita sendiri nggak sih Kak? Teorinya iya, kita jadi bisa tahu gitu kan, maksudnya kita sebelum kita dites itu apa sih kita ngerasanya mungkin gue baik-baik aja kok, gue nggak kenapa-kenapa, badan gue kayaknya sehat gitu kan, nggak ada lemak apa endusue gitu kan. Tapi begitu kita udah pegang alat itu kelihatan lah semua, kita udah nggak bisa deny lagi gitu. Nah tapi ya setelah udah dilakukan segala macam treatment ya pasti saya jadinya lebih enak kayak itu gitu. Nah kalau menurut Dokter Rudi bagaimana kesehatan saya tadi setelah dicek? Pada dasarnya sih ya dari ini kan udah ketiga ya treatmentnya. Dari pertama yang ketiga ini sudah ada perbaikan banyak sekali ya. Nah jadi kan tetap ada yang apa, warningnya lah, yang merah-merahnya lah. Dari mungkin ya itu udah dibilang kan teorinya seperti itu, tapi kan pada akhirnya kenyataan prakteknya kadang-kadang kan mungkin bapak tuh sering lupa juga ya. Pasti. Nah, ada yang bolong-bolong, ya itu mungkin harus lebih dirutinin lagi, lebih dijaga lagi biar hasilnya lebih bagus lagi. Ya, jadi kayak dijadikan pola hidup setiap hari, daily habit gitu. Karena kan oke lah mungkin di sini kita dikasih tahu gitu kan, oke Put, lu yang nggak bagus ini, lu harus berubah ini. Oke gitu kan, kita lagi duduk, oke gue harus inget gitu kan. 1 hari 2 hari habis itu udah lewat gitu, lupa. Karena kan kita hidup itu kan ada banyak yang kita kerjain, kita pikirin gitu kan, jadi ya lupa. Nah itu ya pola hidup sehat harus kita jadikan kebiasaan gitu. Mungkin ada kesulitan nggak treatment untuk Put sendiri, untuk menjalankan treatmentnya dengan pasien? Kesulitan Maksudnya kesulitan kayak karena mungkin pola makannya kah jadi berpengaruh, karena mungkin lemaknya atau apa? enggak. Ini kan treatment kan dari awal kan kita melihat dia punya kondisi kondisi tubuh pasien. Jadi otomatis kan misalnya katakanlah ini kamu punya kadarnya fungsi levernya kok kurang bagus ya, namanya salah satu mungkin detoknya ya. Apa dari situ kan kita bisa saranin, berarti kamu nih ada sesuatu yang masalah nih, apakah masalah di pola tidurnya kah, kamu gimana, apa sering begadang apa enggak gitu. Jadi dari situ kan kita bisa tindak lanjutin, berarti kamu harus tidurnya coba lebih teraturin. Dilakukan seperti itu pasti hasilnya lebih membaik gitu. Jadi sebetulnya kesulitan bukan di sini ya, di pasiennya sendiri. Apakah dia mau ngikutin kita punya saran untuk dia lebih baik, tergantung pasiennya. Kita cuma sebagai dokter kita ngasih yang terbaik, kasih solusi dan saran ke pasien yang terbaik. Waktu awal datang mungkin Mbak Putri keluhannya apa sih? Kalau awal ya itu pertama tetap dari pinggangnya itu, sama itu pinggangnya itu memang dibilang dari awal kan memang awal pertama itu memang agak kondisinya agak parah ya. Polio. Nah
masalah di tulangnya. Jadi kondisinya beliau tuh yang utamanya di pinggangnya. Jadi setelah diterapi, ya jadi kan hasilnya pun ada perbaikan signifikan. Nah, dari situ kan tadi kita bilang kamu ada masalah di tulang ya, skoliosisnya itu. Jadi kamu harus jaga, ada gerakan tertentu yang kamu tidak boleh lakukan secara mendadak, tiba-tiba. Kayak betul Mbak Putri kan ikutin juga, dia mungkin olahraganya nggak terlalu yang radikal lagi, nggak terlalu ekstrim lagi ya. Jadi hasilnya pun lebih frekuensi nyerinya pun berkurang, itunya nanti dia punya kualitas hidupnya lebih baik. Kenapa memilih dokter-dokter ini untuk memperbaiki lah gitu? Karena kalau mereka ini mau, saya hanya bilang opini saya pribadi ya. Saya nggak akan generalize untuk banyak orang. Tapi kalau saya merasa dengan mereka ini saya nyaman gitu, karena mereka kalau memang mau membantu orang, mereka benar-benar dengan tulus dan niat ngebantu orang gitu kan. Maksudnya karena ya selain mereka profesinya sebagai dokter yang memang mereka harus membantu orang, tapi kan kalaupun misalnya mereka lagi sibuk pun, misalnya saya bilang kemarin sama dokter Frankie, dokter saya pinggangnya problem lagi nih, badan mulai pegel-pegel, ada obat nggak? Nah misalnya mungkin dia lagi nggak di lokasi yang di BSD ini misalnya kan, dia lagi pergi, nah nanti dia benar-benar akan usaha untuk bagaimanapun juga caranya untuk saya bisa dapat obat itu. Dan begitu juga dengan dokter Rudy gitu. Jadi mereka kalau udah masalah mau membantu orang, mereka niat banget, dan itu yang membuat saya jadi nyaman dan saya selalu baliknya ke mereka gitu. Walaupun itu yang alasannya kesekian. Alasan pertama adalah kalau kita ke BSD selalu dikasih makanan. Jadi tadi kan dia periksanya kan pakai kuantum analisa kan. Jadi sebenarnya kuantum itu, kalau kita orang pada bingung apa sih kuantum itu, teknologi apa sih kuantum. Jadi kuantum itu sebenarnya kalau berdasarkan ilmu fisika itu adalah suatu partikel yang minimum. Jadi kalau bahasa gampang itu bagian terkecil dari sesuatu benda atau suatu partikel dalam fisika. Nah, misalnya kalau cahaya itu kuantumnya adalah foton. Kalau listrik kuantumnya elektron. Jadi emang bagian terkecilnya. Nah, kenapa alat ini bisa menganalisa? Karena mereka mainnya di gelombang. Jadi maksudnya, jadi suatu benda itu tergantung dari posisinya, kemudian situasinya, kemudian energinya, itu akan dipancarkan melalui sebagai gelombang. Nah, yang diukur itu adalah gelombangnya. Jadi alat itu bisa melakukan secara nggak langsung itu gelombangnya mereka mendeteksi dan mengukur, dan itu pantulan gelombangnya yang dia ukur. Nah, kalau tingkat akuratnya berapa persen ya dok? Kurang lebih 80-85%. Sekitar 85% untuk kemungkinan fungsi organ sama kemungkinan hidden disease. Jadi kalau misalnya sekarang sehat-sehat aja, belum tentu nanti ke depannya tetap seperti itu. Jadi kemungkinan ada hal-hal tertentu kayak warning, kayak misalnya untuk memberitahu nanti ada sesuatu yang bisa terjadi untuk organ tertentu. Nah ini tujuannya nggak cuma kuratif pengobatan, tapi preventif, kan? Jadi pencegahan gitu. Nah ya jadi kayaknya ke kuantum ya sebenarnya ya. Kaput, maaf ya, maksudnya kan Kaputri kan dulunya kan maksudnya punya sakit sendiri nih, dengan maksudnya dengan ini gitu ya kan, treatment ini sendiri mengurangi nggak sih Kak, atau seperti apa nih? Sebenarnya mengurangi. Nah cuman makanya tadi kan saya bilang ini bukan akupuntur saya yang pertama, ini udah beberapa kali dengan dokter Rudy kan. Nah itu tapi kembali lagi dokter Rudy itu hanya bisa membenarkan apa yang salah gitu, tapi selanjutnya kan harus kembali lagi ke saya gitu. Nah itu kadang-kadang saya suka lupa gitu, misalnya kalau di rumah udah bersih-bersih, udah ngangkat barang, lupa ada itu gerakan yang nggak boleh saya bikin gitu kan, karena lower back. Nah kalau misalnya saya nggak menjaga, ya otomatis kan pasti akan balik lagi dan ketemu lagi nih sama dokter Rudy gitu. Tapi kalau yang untuk chambernya sendiri, nah itu kan kalau nggak bisa cuma kita lihat hasil langsung dari 1 kali 2 kali gitu kan, walaupun ini baru saya ketiga kali. Nah kalau misalnya mau lihat efeknya itu, dan saya juga chamber itu kayak terakhir aja udah beberapa bulan yang lalu, jadi jaraknya tuh udah lama gitu. Nah kalau misalnya emang kita mau melihat hasilnya, ya itu harus benar-benar
kita spare waktu untuk benar-benar fokus ke chamber dan juga treatment yang lain gitu untuk bisa melihat gitu kan. Tapi walaupun misalnya saya jaraknya antara dengan yang satu dengan yang lainnya jauh, tapi itu ya saya tetap melihat, ya kembali lagi saya harus menjaga, saya harus ingat juga menjaga, dan itu memang ada pengaruhnya gitu. Karena ya untungnya saya itu ya kayak tadi saya juga udah bilang, saya itu tipe orang yang selalu memperhatikan badan saya. Kalau misalnya ada berubah sedikit pasti langsung cari mereka gitu kan, tolong dong benerin gue karena gue nggak suka rasanya beda gitu, dan gue nggak mau bikin tambah parah gitu kan. Jadi ya mungkin karena itu kali ya, jadi walaupun jaraknya panjang antara treatment satu dengan yang selanjutnya, tapi ya itu kelihatan berubah, ada perbedaan. Oke. Udah terlihat ya Kak perbedaannya gitu Kalau ya. untuk saya pribadi ya gitu. Jadi sebenarnya paling bagus dikombinasi ya dok ya. Jadi ini kan orang suka pada takut kalau misalnya periksa, kenapa nggak mau medical check up, nggak mau periksa karena mereka bilang takut ketahuan kalau ada sakitnya apa. Nah sebenarnya jangan seperti itu, yang benar itu justru Saya kadang-kadang parno dok. iya, Jangan. Itu yang pepatah kuno zaman dulu. Enggak. Malah justru kalau pepatah apa tuh? Yang zaman kuno, zaman kita punya nenek-nenek lah. Kalau nggak sakit kata berobat. Kan zaman dulu kan begitu kan. Ya. Jadi sebenarnya yang penting tuh justru deteksi dini. Jadi Iya. untuk deteksi dini otomatis kalau kita ketahui di awal, prognosis itu maksudnya hasilnya itu pengobatannya, terapinya kemungkinan jauh lebih baik hasilnya nanti. Ya jadi alat ini sebenarnya saling suportif. Jadi bukan melulu kita mengandalkan alat ini, tapi kombinasi dok, kita sama pemeriksaan lab ya. Misalnya perlu CT scan, MRI, USG segala. Nah nanti itu dikombinasi, nah itu saling mendukung ya. Jadi kalau dikolaborasiin hasilnya akan maksimal. Kalau berpuasa boleh juga alat ini ya. Jadi kalau dia yang berpuasa pun nggak masalah ya. Nggak masalah. Chamber juga kan nggak bermasalah. Nggak masalah. Berpuasa pun aman ya. Aman. Misalnya Iya, kan aman ya. dijaga, diobservasi dulu, terus anamnesa segala dulu. Kalau emang Nggak memungkinkan, jadi nggak diperbolehkan. diperbolehkan. Oke, terima kasih dok.